zaman sekarang, hampir semua perangkat elektronik sudah terhubung ke internet, baik itu handphone, komputer, laptop, bahkan TV, ataupun perangkat elektronik lainnya. Seperti lampu, itu sudah bisa dikendalikan lewat internet. Karena semua sudah terhubung ke jaringan internet, maka perangkat yang terhubung itu sudah pasti memiliki alamat di dalam jaringan. Nah, alamat inilah yang disebut sebagai IP address. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu IP address. Pasti kalian pernah melihat angka-angka seperti ini pada komputer ataupun handphone kalian. Teman-teman yang hidupnya bergantung kepada internet, baik itu browsing, main game online, nonton film, atau bahkan nonton video ini pasti berhubungan dengan angka-angka seperti ini. Nah, angka-angka seperti inilah yang disebut sebagai IP address. IP address adalah perangkat atau identitas numerik yang diberikan kepada perangkat untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam suatu jaringan. IP address sendiri singkatannya itu adalah Internet Protocol. Dari namanya saja kita sudah tahu kan kalau ini berhubungan dengan yang namanya internet. Di saat ini atau era zaman sekarang ini, IP dibedakan menjadi dua jenis, yaitu IP version 4 dan IP version 6. Untuk IP version 4 sendiri itu di dalamnya memiliki pengalamatan 32 bit yang di dalamnya juga dibagi menjadi 4 pocket atau drop. Nah, untuk IP version 4 sendiri itu dapat menampung maksimal 4.294.967.296 perangkat. Hebat bukan? Tapi ada pembaruan lagi nih dari IP version 4, yaitu IP version 6. IP version 6 sendiri itu di dalamnya memiliki pengalamatan 128 bit yang di dalamnya juga dibagi menjadi 8 pocket atau drop. Nah, untuk IP version 6 sendiri ini dapat menampung maksimal kalau 4 triliun bukan, kalau 4 miliar juga bukan. Gimana ya cara ngomongnya? Kalau kata Google sih sebutannya seperti ini. 340 on decillion 282 decillion 366 nonillion 920 octillion 938 septillion 463 sextillion 463 quintillion 374 quadrillion 607 trillion 431 billion 768 million 211,456. IP version 6 diterapkan dalam jaringan untuk mengakomodir IP version 4 yang saat ini sudah penuh. Bayangkan saja berapa banyak perangkat yang terhubung ke internet di dunia ini. Satu orang bisa memiliki minimal 2 perangkat, dan itu pasti memiliki IP yang berbeda-beda. Jika dilihat dengan seksama, IP version 4 biasanya menggunakan angka desimal, sedangkan IP version 6 menggunakan angka heksadesimal. Namun, kedua jenis IP ini berasal dari angka yang sama, yaitu angka biner. Dan kenapa dipilih angka desimal? Karena memudahkan manusia untuk menghafalnya. Meskipun IP version 6 sudah mulai diterapkan, namun masih banyak perangkat-perangkat yang menggunakan IP version 4. Alasannya tentu saja praktis. IP address diibaratkan seperti alamat rumah, di mana alamat ini harus unik. Artinya, dalam setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda. Ini bertujuan agar perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa perlu bingung kemana data itu harus dikirimkan. berdasarkan penggunaannya, IP address juga dibagi menjadi beberapa, yaitu IP public, IP private, IP loopback, dan APIPA atau Automatic Private IP Address. IP public yaitu IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia jasa website seperti hosting atau yang lainnya, di mana mereka membutuhkan koneksi untuk terhubung langsung ke jaringan internet. Sedangkan IP private yang merupakan pecahan kecil dari IP publik yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggan seperti kalian yang sekarang sedang menonton video ini.
IP private, range-nya adalah seperti ini. Jadi, jika perangkat kalian menggunakan IP yang seperti ini, maka perangkat kalian menggunakan IP private. Berikutnya, IP loopback, yaitu IP yang digunakan sendiri oleh komputer itu sendiri atau perangkat itu sendiri. Biasanya, IP ini notasinya 127.0.0.1 atau lebih sering kita dengar dengan istilah localhost. Yang terakhir, APIPA, yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer kita tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. DHCP server ini didapatkan dari modem, router, atau server khusus yang menangani DHCP. Dengan sistem pengalamatan seperti ini, komputer atau perangkat kita seakan-akan memiliki alamat virtual di dalam jaringan. Ini menjadikan perangkat kita dapat tersambung ke internet dan dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain di seluruh dunia. Sekian video kali ini, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas IP address pada bagian UDP atau User Datagram Protocol dan WireSec. Pada UDP sendiri ini kita bakal ngebahas tentang pengertian, prinsip kerja, dan alasan penggunaan UDP. Dan pada bagian WireSec sendiri kita akan ngebahas tentang pengertian, analisa keperluan WireSec, tujuan digunakan WireSec, serta contoh untuk penggunaan WireSec itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip kerja UDP. User Datagram Protocol atau UDP ini merupakan salah satu jenis protokol yang biasa digunakan untuk transmisi sederhana dengan mekanisme protokol yang minimal. Untuk prinsip kerja UDP ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu connectionless dan unreliable. Pada connectionless, device yang satu bisa mengirimkan pesan atau datagram ke device lainnya di jaringan, tanpa terlebih dahulu melakukan negosiasi atau handshake. Pada unreliable, datagram yang dikirimkan pun tidak dijamin sampai ke tujuan. Paket data UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Tidak ada flow control ataupun mekanisme lain untuk menjaga keutuhan datagram atau unreliable. Akan tetapi, UDP melakukan mekanisme checksums untuk data integrity. Selanjutnya, alasan UDP digunakan. UDP biasa digunakan karena beberapa alasan berikut. Ada 3 alasan, yaitu protokol yang ringan atau lightweight, transmisi broadcast, streaming, dan game online. Pada protokol yang ringan atau lightweight, lebih hemat sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Pada transmisi broadcast, untuk mengirimkan datagram, UDP tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu. Dengan begitu, UDP memungkinkan untuk membuat transmisi broadcast. Protokol TCP yang hanya dapat mengirimkan transmisi one-to-one, karena harus ada proses handshake terlebih dahulu antar device. Yang ketiga, streaming dan game online. Streaming dan game online membutuhkan transmisi yang real-time. Jika ada paket yang hilang pada saat transmisi, kemudian harus menunggu paket pengganti, maka beban network akan berlebih, dan jeda menunggu akan membuat data tidak lagi real-time. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai WireSec. WireSec adalah salah satu program untuk menganalisis suatu jaringan, baik itu jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. Perangkat ini digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, perangkat lunak, pengembangan protokol komunikasi, serta pendidikan. Seperti namanya, WireSec mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang ada di dalam jaringan, sehingga data tersebut dapat kita analisa untuk berbagai keperluan, di antaranya troubleshooting masalah di jaringan, memeriksa keamanan jaringan, dan sniffer atau data-data privasi di jaringan. WireSec sendiri juga memiliki tujuan dalam penggunaannya. WireSec sebuah program analisa paket jaringan yang akan mencoba untuk menangkap paket jaringan dan mencoba untuk menampilkan data paket sedetail mungkin, sehingga dapat melogikakan atau memikirkan sebuah paket analiser jaringan sebagai alat ukur yang digunakan untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam kabel jaringan.
WhereSec adalah mungkin salah satu analisa terbaik paket open source yang tersedia saat ini. Tujuan dari penggunaan WhereSec sendiri itu ada 4, yaitu administrator jaringan menggunakannya untuk memecahkan masalah jaringan, insinyur keamanan jaringan menggunakannya untuk memeriksa masalah keamanan, pengembang menggunakannya untuk mendebug implementasi protokol, dan beberapa orang menggunakannya untuk mempelajari protokol jaringan internal. Nah, WhereSec dapat menangkap paket-paket data atau informasi dalam suatu jaringan komputer. Semua jenis paket data termasuk protokol akan dengan mudah dapat dianalisa menggunakan WhereSec. Contoh penggunaan WhereSec sendiri itu ada beberapa contoh, yaitu admin sebuah jaringan menggunakannya untuk troubleshooting masalah-masalah di jaringannya. Teknisi keamanan jaringan menggunakannya untuk memeriksa keamanan jaringan. Pengembang software biasa menggunakannya untuk mendebug implementasi protokol jaringan dalam software mereka. Banyak orang memakainya untuk mempelajari protokol jaringan secara lebih terperinci. Banyak juga orang usil yang menggunakannya sebagai sniffer atau pencari atau pendeteksi data-data jaringan privasi. Itulah beberapa penjelasan mengenai UDP dan WhereSec pada IP address. Di sini kita akan melihat bagaimana kita dapat membuat beberapa filter pada IP address, TCP, dan port UDP. Jadi pada Windows Filter di sini kita dapat mengetik beberapa filter pada IP address tertentu atau nomor port TCP atau UDP tertentu. Jadi dimulai dengan IP address. Cara yang paling mudah untuk dilakukan yaitu dengan mengetik ip.addr sama dengan dan kemudian kita masukkan alamat IP address. Yang di sini kita menggunakan 192.168.10.20. Ketika latar sudah menjadi hijau, berarti filter yang kita masukkan tepat dan kita akan mengeklik apply. Jadi kita akan mendapatkan semua lalu lintas pergi ke dan dari IP address ini. Sekarang kita mendapatkan 0,5 dari IP address ini. Lalu kita menuliskan pada kolom dan kita mengeklik apply. Dan kita juga mendapatkan semua lalu lintas dari IP tersebut. Dalam hal ini kita menggunakan DDR dan itu berarti kita dapat mencari fungsi IP address ini sebagai sumber atau tujuan. Jika kita menggunakan sebagai sumber, kita akan memasukkan src, kemudian klik apply dan akan ditampilkan IP address itu sebagai sumber. Jika kita akan menampilkan tujuan, kita ketik dst lalu apply dan akan menampilkan IP address sebagai tujuan. Kemudian kita akan melihat bagaimana memfilter nomor port IP atau UDP dan TCP. Di sini kita akan menuliskan TCP titik port sama dengan 80 lalu tekan apply. Kita akan menampilkan semua lalu lintas ke dan dari port 80. Sama dengan IP address, kita dapat mengetahui fungsinya yaitu sebagai sumber atau tujuan. Dalam hal ini, ketika kita mengetik strc di depan port kemudian klik apply, kita akan menampilkan setiap kasus di mana port 80 adalah sumber, atau kita dapat menempatkan DST lalu mengeklik apply yang akan menampilkan di situ adalah tujuan. Dalam hal ini, katakanlah seperti port 53, sehingga kita akan mengatakan port UDP 53 ini akan menjadi DNS. Kemudian klik apply sehingga kita akan melihat seluruh query dari DNS. Ini adalah cara yang cepat untuk bisa melihat query dari DNS. Kita dapat menggunakan line up filter yang kecil di sini untuk mengetikkan filter pada IP address, TCP dan UDP port. Dan juga kita dapat melakukan scroll ke bawah untuk menampilkan semua filter sebelumnya. Jika kita ingin kembali dan memfilter ulang, kita dapat klik select dari daftar lalu klik apply dan akan didapatkan hasilnya.